Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini matrikulasi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Bu Hakimah, salah satu pengajar mata kuliah umum, mata kuliah matematika. Bab yang akan kita pelajari di sini adalah persamaan dan pertidaksamaan. Karena ini adalah matrikulasi, maka sifatnya hanya mengingat kembali saja pelajaran-pelajaran yang sudah Anda dapatkan ketika SMA atau saat di SMK. Persamaan dan pertidaksamaan. Persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Anda sudah pasti paham itu bagaimana notasi untuk tanda sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda kurang dari, lebih besar dari, kurang dari sama dengan, lebih besar dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Sedangkan kalimat terbuka sendiri adalah kalimat yang belum diketahui benar atau salahnya. Contoh dari kalimat terbuka misalkan X plus 3 sama dengan 5. X plus 3 sama dengan 5 itu belum kita tahu benar atau salahnya kalau belum kita masukkan nilai X-nya. Kalau belum kita masukkan nilai X-nya. Jadi X plus 3 sama dengan 5 itu masih dinamakan kalimat terbuka. 9 min Y sama dengan X plus 2. Itu pun juga termasuk kalimat terbuka karena nilai X dan Y-nya belum diketahui. Sehingga tujuan dari persamaan dan pertidaksamaan ini adalah mendapatkan nilai X dan nilai Y yang belum diketahui tersebut, sehingga berlaku tanda sama dengan untuk persamaan, berlaku pertidaksamaan jika tanda penghubungnya adalah salah satu dari tanda pertidaksamaan. Persamaan yang akan kita pelajari sampai pada persamaan linear sama persamaan kuadrat saja. Yang pertama, persamaan linear. Persamaan linear adalah persamaan yang variabel-variabelnya mempunyai pangkat paling tinggi 1. Variabel di sini adalah variabel atau nilai yang belum diketahui. Contoh, dapatkan himpunan penyelesaian dari 2x plus 4 sama dengan 7. Yang contoh kedua, 4 min 3x sama dengan 2x plus 6. Dua soal ini termasuk persamaan linear karena variabel-variabel yang belum diketahui, yaitu nilai X itu paling tinggi pangkatnya adalah 1. Nah, kalau sudah diketahui ini adalah persamaan linear, maka penyelesaiannya sangat mudah. Yang pertama adalah kumpulkan yang sejenis, variabel dengan variabel, angka dengan angka. Untuk contoh yang pertama kita selesaikan, 2x plus 4 sama dengan 7. Maka yang memuat variabel X itu Anda kumpulkan di sebelah kiri atau sisi kiri, untuk angka bisa Anda kumpulkan di sebelah kanan. Sehingga kita selesaikan, 2x tetap berada pada sisi kanan, 4 kita pindah ruas. Kalau pindah ruas maka tanda berganti menjadi negatif. Sehingga 2x sama dengan 7 min 4, 2x sama dengan 3. Yang kita cari adalah X saja, maka nilai 2 ini harus dipindah ruas ke kanan, maka nilainya menjadi 3 dibagi 2. Pergantian antara tanda positif menjadi negatif atau kali menjadi bagi itu Anda harus perhatikan. Jadi himpunan penyelesaian untuk nomor 1, untuk contoh soal 1 adalah X sama dengan 3/2. Sedangkan untuk contoh soal yang kedua, caranya sama. Yang memuat tanda atau variabel X Anda kumpulkan dalam ruas kiri, yang bilangan Anda kumpulkan di ruas kanan. Maka 4 kita pindah ruas, 4 min 3x sama dengan 2x plus 6. 4 kita pindah ruas ke kanan menjadi minus 4. Minus 3x tetap di ruas kiri. 2x kita pindah ke ruas kiri menjadi minus 2x. 6 posisinya masih di ruas kanan, maka tanda tidak berubah. Sehingga setelah kita hitung, min 3x min 2x hasilnya adalah minus 5x.
6 min 4 sama dengan 2. Maka 5x sama dengan 2. Yang kita cari adalah x-nya, sehingga min 5 ini harus kita pindah ruas. Min 5 di sini adalah pengali dari x. Kalau pindah ruas maka dia menjadi pembagi, sehingga nilai x yang memenuhi adalah minus 2/5. Kita lanjutkan untuk persamaan kuadrat. Tadi persamaan linear, sekarang Anda harus mengenali persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabel-variabelnya mempunyai pangkat paling tingginya 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a, b, c adalah bilangan real. Nah, yang akan kita cari adalah nilai-nilai x ini. Sehingga cara mencari akar-akar persamaan kuadrat, nilai x pada persamaan kuadrat ini dinamakan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan dua cara. Yang pertama adalah faktorisasi, yang kedua adalah magical formula, rumus ABC. Sebenarnya ada cara yang ketiga, tetapi dalam hal ini kita skip. Kita gunakan dua cara yang paling sering digunakan. Contoh, dapatkan akar-akar dari x kuadrat plus 3x minus 4 sama dengan 0. Dua cara tadi, faktorisasi sama rumus ABC. Faktorisasi itu Anda gunakan jika Anda sudah ahli dalam pemfaktoran nilai-nilai A, B, dan C. Sedangkan rumus ABC itu jika Anda masih kesusahan dalam mendapatkan akar-akar persamaan kuadrat. Oke, sekarang kita gunakan dulu faktorisasi. X kuadrat plus 3x minus 4 sama dengan 0. Caranya adalah kita pecah. Kita pecah persamaan ini menjadi dua bagian. X min sesuatu dikalikan X ditambah sesuatu sama dengan 0. Nah, sesuatu itu akan kita cari dari faktor-faktor C-nya. C-nya di sini adalah 4. Minus 4. Minus 4 itu kemungkinan kemungkinan faktornya adalah min 1 dengan 4, 2 dengan minus 2, 4 dengan min 1. Itu sama saja dengan min 1 dan 4. Sehingga kemungkinannya adalah min 1 dengan 4. Kemudian kalau dijumlahkan itu harus sama dengan B-nya. Dua calon akar itu tadi kalau dijumlahkan maka harus sama dengan B-nya, yaitu 3. Maka satu-satunya kemungkinan adalah min 1 dan 4. Sehingga kita dapatkan faktor dari persamaan kuadrat ini adalah X min 1 dikalikan X plus 4 sama dengan 0. Tujuan kita adalah mendapatkan X, maka X min 1 kita sama dengankan 0, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 1. Yang kedua adalah X plus 4 kita sama dengankan 0, maka X-nya sama dengan minus 4. Hasilnya adalah minus 4, maka akar-akar kuadratnya adalah 0 dan minus 4. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Dapatkan akar-akar dari 2x kuadrat plus 4x minus 6 sama dengan 0. Jika Anda yang belum mahir dalam faktorisasi, maka Anda bisa menggunakan magical formula atau rumus yang sangat praktis, yaitu rumus ABC. Tinggal Anda harus menentukan berapa nilai A-nya, B-nya, dan C-nya dari persamaan kuadrat tersebut. Kalau contoh ini kita selesaikan menggunakan rumus ABC, maka A-nya kita dapatkan sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan minus 6. Kita masukkan pada rumus ABC, X12 itu sama dengan minus B
plus minus akar B kuadrat min 4A kali C dibagi 2A. Jika Anda sudah bisa tahu nilai A, B, dan C-nya, maka tinggal disubstitusikan ke rumusnya saja. Maka kita peroleh, kita hitung, dapatnya adalah minus 4 plus minus akar 64 dibagi dengan 4. Min 4 plus minus 8 dibagi 4. Anda jangan bingung dengan tanda positif negatif ini, karena ini nanti kita pecah menjadi dua nilai. Untuk akar yang pertama atau X1, kita gunakan tanda positifnya, minus 4 ditambah 8 dibagi 4. Maka minus 4 tambah 8 hasilnya 4, dibagi dengan 4 hasilnya 1. Sedangkan akar yang kedua adalah minus 4 dikurangi 8, kita gunakan tanda negatif, kemudian dibagi dengan 4. Minus 4 minus 8 sama dengan minus 12, kemudian dibagi 4 hasilnya minus 3. Dari sini kita dapatkan akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 4x min 6, yaitu 1 dan min 3. Oke, itu untuk persamaan. Kita lanjutkan dengan pertidaksamaan. Sifat-sifat dari pertidaksamaan ini yang harus Anda tahu dulu. Pertidaksamaan dari A lebih kecil dari B atau nanti disesuaikan jika A lebih besar daripada B. Jika A, B, dan C adalah bilangan real dan A kurang dari B, maka berlaku sifat berikut. Yang pertama, jika A kurang dari B, masing-masing ruas ditambahkan sebuah bilangan yang sama. Masing-masing ruas sama-sama ditambah C, maka tanda tidak berubah. Tanda di sini tidak berubah. Yang kedua, jika masing-masing ruas dari A dan B itu dikalikan C, C-nya adalah bilangan bulat positif atau bilangan positif, maka tanda pertidaksamaan itu tidak berubah. Yang ketiga, A lebih kecil daripada B, kemudian masing-masing ruas dari A dan B itu dikalikan dengan bilangan negatif C, masing-masing dikalikan dengan bilangan negatif, maka tanda itu akan berubah. Jadi prinsip pertidaksamaan ini yang harus Anda pahami. Dan yang keempat, jika masing-masing dari pertidaksamaan, masing-masing ruas dari A dan B itu dibalik itu artinya menjadi seper A, satunya menjadi seper B, maka tanda itu juga harus berubah. Sehingga yang menjadi catatan adalah pertidaksamaan itu akan berubah tanda jika dia dilawankan, dikali dengan lawan atau berlawanan tanda. Yang kedua adalah dibalik. Jika Anda sudah memahami prinsip dari pertidaksamaan ini, maka Anda bisa mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier sama halnya dengan persamaan linier. Artinya linier di situ menunjukkan bahwa variabel-variabelnya itu paling tingginya adalah pangkat 1. Langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier adalah dengan mengelompokkan suku yang sejenis. Terdapat peubah atau tidak, terdapat variabel atau tidak, kelompokkan dalam ruas yang sama. Contoh, dapatkan himpunan penyelesaian dari yang pertama 2x plus 4 kurang dari sama dengan 7 min x. Ini juga pertidaksamaan linier. Anda harus mengenali ini linier atau tidak, karena cara penyelesaian atau teknik penyelesaiannya juga berbeda. Ini linier karena X-nya pangkat 1, ruas kiri dan ruas kanan masing-masing pangkat 1. Jadi ini adalah pertidaksamaan linier. Begitupun dengan contoh soal yang kedua, 3x kurang dari 5x plus 6, pertidaksamaan linier karena dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Penyelesaiannya adalah kumpulkan yang sejenis.
dalam satu ruas. 2x plus 4 kurang dari sama dengan 7 min x yang punya variabel x dikumpulkan dalam ruas kiri, yang bilangan saja dikumpulkan dalam ruas kanan. Dalam hal ini 2x min x di ruas kanan ini dipindah menjadi ruas kiri sehingga tandanya berubah menjadi plus x. Kemudian plus 4 di sini dipindah ke ruas kanan menjadi negatif 4 atau minus 4. Tandanya bagaimana? Tanda tidak berubah. Karena kita tidak mengali dengan negatif, kita juga tidak membalik bilangan tersebut. Sehingga kita selesaikan berikutnya sama halnya dengan persamaan linear. Cuman Anda harus tetap memperhatikan pada tandanya. 2x plus x sama dengan 3x, 7 min 4 sama dengan 3. Maka yang kita cari adalah x saja. X, 3 kita pindah ruas, yang awalnya pengali pindah ruas menjadi pembagi. 3 dibagi 3 hasilnya sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan contoh 1 ini adalah x yang kurang dari sama dengan 1. Contoh yang kedua, 3x kurang dari 5x plus 6. 3x kurang dari 5x plus 6. Sama, yang sejenis dikumpulkan dalam ruas kiri yang memuat variabel, yang bilangan saja kita pindah ke ruas kanan. Maka kita peroleh 3x, 5x di ruas kanan pindah menjadi min 5x di ruas kiri, kemudian plus 6 tetap di ruas kanan. 3x min 5x hasilnya minus 2x, kurang dari 6. Kemudian jika variabel itu bertanda negatif, maka harus kita buat menjadi positif. Salah satunya cara atau satu-satunya cara adalah mengalikannya dengan negatif. Jika Anda mengalihkan satu ruas itu dengan negatif, maka semuanya harus dikali negatif. Minus 2x kali min 1 hasilnya 2x, 6 dikali min 1 maka minus 6. Karena masing-masing ruas itu kita kalikan dengan negatif 1, maka tanda pertidaksamaan itu akan berubah. Yang awalnya kurang dari maka berubah menjadi lebih besar dari. Setelah itu kalau sudah tanda variabel ini positif, maka kita hanya mencari x saja. 2 dipindah ruas ke kanan menjadi minus 6 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah minus 3. Jadi himpunan penyelesaian untuk contoh soal yang kedua adalah x lebih besar daripada minus 3. Pertidaksamaan berikutnya adalah pertidaksamaan bentuk pecahan. Sekali lagi saya ingatkan, jika Anda mau menyelesaikan pertidaksamaan maka kenali dulu apakah itu linear, bentuk pecahan, atau bentuk yang lainnya. Yang ini adalah pertidaksamaan bentuk pecahan. Langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan bentuk pecahan adalah yang pertama, salah satu ruas harus dibuat 0. Salah satu ruas harus dibuat 0. Kita janjian saja ruas kanannya harus dibuat 0. Yang kedua, tentukan pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut. Pembuat 0 di sini maksudnya adalah nilai x yang ketika dimasukkan ke pertidaksamaan itu hasilnya sama dengan 0. Yang ketiga adalah susun pembuat 0 tersebut dalam garis bilangan. Kemudian yang keempat adalah cek tanda positif atau tanda negatif pada setiap daerah yang dibatasi oleh pembuat 0. Dan yang terakhir baru kita bisa menentukan himpunan penyelesaian yang sesuai dengan permasalahannya. Contoh, dapatkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x plus 4 x plus 4 dibagi x min 1 dikali x plus 2. Ini adalah contoh dari pertidaksamaan bentuk pecahan karena bentuk fungsinya atau bentuk variabelnya dibentuk dalam pembilang dan penyebut. Lebih besar dari sama dengan 0. Ini yang menunjukkan pertidaksamaannya. Lebih besar daripada 0. Kita selesaikan. Pertama, perhatikan dulu apakah ruas kanan itu sudah 0 atau belum. Kalau belum 0 maka kita nolkan. Caranya adalah dipindah ruas.
Berikutnya baru kita tentukan pembuat 0. Kalau perlu difaktorisasi, boleh difaktorisasi terlebih dahulu, baru kemudian dicari pembuat 0-nya. X plus 4, nilai X berapa yang ketika dimasukkan hasilnya menjadi 0? Tidak lain dan tidak bukan adalah minus 4. Bagian penyebut X min 1, pembuat 0-nya adalah 1. X plus 2, pembuat 0-nya adalah minus 2. Karena jika nilai-nilai tersebut dimasukkan pada masing-masing suku, maka hasilnya sama dengan 0. Kalau kita sudah dapatkan pembuat 0, maka taruh dalam garis bilangan. Ini juga harus dicek mana bilangan yang paling kecil, diurutkan sampai kepada yang terbesar. Min 4, 1 dan minus 2, paling kecil adalah minus 4, berikutnya minus 2, berikutnya 1. Jika Anda sudah tahu bahwa jika Anda sudah meletakkan pada garis bilangan, tentukan dulu tanda pada angka-angka tersebut tertutup atau lubang, tertutup atau terbuka. Caranya adalah kalau tanda pertidaksamaannya memuat tanda sama dengan, maka tandanya tertutup pada bagian pembilang. Pada bagian pembilang itu adalah X sama dengan minus 4. Maka pada minus 4 ini tandanya harus tertutup. Pada bagian penyebut, tanda ini harus terbuka atau lubang. Kenapa? Karena min 2 dan 1 tidak boleh masuk menjadi himpunan penyelesaian. Kenapa kalau dimasukkan 1 minus 1, 0, pembagi 0 itu tidak boleh. Sehingga pembuat 0 pada bagian penyebut itu harus terbuka. Harus terbuka atau lubang. Jika sudah menentukan tanda terbuka atau tertutupnya ini, kemudian Anda harus mengecek tanda. Daerah ini setelah diberikan pembuat 0, maka dibagi menjadi 4 daerah. Paling kiri, kemudian antara min 4 sampai min 2, antara min 2 sampai 1, kemudian lebih besar dari 1. Nah, tandanya itu harus ditentukan. Paling mudah adalah Anda harus mengecek tanda di daerah 0. Daerah 0 itu daerah di antara min 2 sampai 1, karena di antara itu ada nilai 0. Kita masukkan 0 itu pada fungsi pertidaksamaannya. X-nya diganti dengan 0. 0 ditambah 4 dibagi 0 dikurangi 1 dikali 0 ditambah 2. Maka hasilnya 0 tambah 4, 4 dibagi min 1 dikali 2, 4 dibagi minus 2, maka hasilnya minus 2. Yang kita butuhkan hanya tandanya saja, tanda negatif pada X sama dengan 0. Dengan demikian, daerah 0-nya di sini dikasih tanda negatif. Kemudian melewati 1 berubah tanda menjadi positif. Melewati minus 2 berubah tanda menjadi positif. Positif berubah tanda menjadi negatif. Ini cara ngecek lebih mudahnya ya untuk tanda daerahnya ini. Kecuali kalau akar-akarnya ini atau pembuat 0-nya itu nanti ada yang kembar. Nah, itu nanti ketika kita nanti kuliah saja. Oke? Di sini kalau misalkan semuanya berbeda, maka tandanya berubah setiap melewati pembuat 0. Kalau kita sudah tahu mana tanda positif, maka tanda positif atau tanda negatif, maka kita bisa menentukan di mana himpunan penyelesaiannya itu. Di mana himpunannya? Di mana himpunan penyelesaiannya? Yaitu sesuaikan dengan tanda pertidaksamaan dari soalnya. Tanda ini adalah lebih besar dari sama dengan 0. Tanda soal pertidaksamaannya adalah lebih besar daripada 0. Lebih besar daripada 0 itu berarti kita ambil tanda positif, sehingga kita bisa menyusun himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga daerahnya X itu memenuhi minus 4, X di antara minus 4 sampai minus 2, dan X lebih besar daripada 1. Itu untuk himpunan penyelesaian dari
pertidaksamaan bentuk pecahan. Anda bisa latihan soal pada buku matrikulasi yang nantinya akan Anda terima. Pertidaksamaan berikutnya adalah pertidaksamaan kuadrat. Ada linear, ada bentuk pecahan, sekarang kuadrat. 3 ini yang paling dasar. Dari ketiganya ini Anda harus mengenali sehingga cara penyelesaiannya tahu, urutan-urutan menyelesaikannya lebih mudah. Untuk pertidaksamaan kuadrat, langkah-langkahnya yang pertama adalah salah satu ruas dibuat 0. Seperti tadi, janjian kita, ruas kanannya saja yang dibuat 0. Setelah itu, yang kedua adalah faktorisasi kuadrat. Faktorisasi kuadrat, karena ini bentuk kuadrat, maka bentuknya itu kemungkinan bisa difaktorkan. Yang ketiga adalah menentukan pembuat 0. Yang keempat, cek tanda pada interval-interval yang dibatasi oleh pembuat 0. Kemudian susun dalam garis bilangan. Setelahnya Anda bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Contoh, dapatkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat minus 5x ditambah 5 kurang dari sama dengan minus 1. Langkah yang pertama tadi adalah pastikan bahwa ruas kanan 0. Ruas kanan di sini masih memuat angka minus 1. Oleh karena itu kita harus mengenolkan. Caranya adalah minus 1 dipindah ruas ke kiri menjadi plus 1 sehingga ruas kanan sudah 0. Kita sederhanakan, x kuadrat minus 5x ditambah 6 kurang dari sama dengan 0. Ini kita siapkan untuk langkah kedua. Kalau sudah sederhana ini kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu faktorisasi. X kuadrat minus 5x ditambah 6, kalau difaktorkan ada dua bilangan, jika dikali hasilnya plus 6, jika dijumlah hasilnya minus 5. Anda trial and error, Anda uji coba, maka hasilnya adalah minus 2 dan minus 3. Sehingga nilainya adalah, faktornya adalah x min 2 dikali x min 3 kurang dari sama dengan 0. Ini faktornya. Setelah itu pembuat nolnya, x min 2 pembuat nolnya adalah 2. Kalau 2 dimasukkan ini, 2 min 2 hasilnya 0. Itu adalah pembuat 0. X min 3 pembuat nolnya adalah 3. Jadi pembuat 0 untuk pertidaksamaan kuadrat ini ada 2, yaitu 2 dan 3. Anda susun dalam garis bilangan, 2 terletak di sebelah kiri dari 3 karena 2 lebih kecil dari 3. Setelah itu tandanya, karena di sini memuat tanda sama dengan, maka semua pembuat 0 bagian pembuat nolnya di sini harus tertutup, bukan lubang atau terbuka. 2 dan 3 di sini harus tertutup karena di sini tidak ada penyebut. Ini hanya bentuknya pembilang semuanya, tidak ada pembagi. Sehingga 2 dan 3 di situ harus tertutup. Berikutnya Anda cek tanda, di manakah daerah 0 itu, kirinya 2, tengahnya 2 dan 3, atau kanannya 3. Benar sekali, Anda ada di daerah 0 itu ada di sebelah kirinya 2. Kita cek, untuk X sama dengan 0, kalau kita masukkan pada fungsi pertidaksamaannya, kita butuh fungsinya saja. X kuadrat, X-nya diganti 0, min 5X, X-nya diganti 0, 0 kuadrat dikurangi 5 kali 0 ditambah 6, maka hasilnya sama dengan plus 6. Tandanya adalah positif 6, sehingga daerah 0-nya di sini bertanda positif. Daerah 0-nya di situ bertanda positif. Karena tidak ada pembuat 0 yang kembar atau sama, maka setelah melewati 2, tanda positif ini berubah menjadi negatif, melewati 3 berubah menjadi positif. Oke, kalau Anda sudah bisa menentukan tanda positif, negatif, positif ini, maka berikutnya Anda menentukan di manakah himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya ditentukan oleh tanda pertidaksamaannya.
Pertidaksamaan ini ambil yang sudah ruas kanannya itu sama dengan 0. Ini x kuadrat min 5x ditambah 6 kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0 itu positif atau negatif? Tentu negatif ya. Maka tanda negatif inilah yang menjadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat tersebut. Jadi himpunan pertidaksamaan yang kita peroleh dinyatakan dalam himpunan ini x sedemikian hingga x berada di antara 2 sampai 3. Jadi himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan kuadrat x kuadrat min 5x plus 5 kurang dari sama dengan min 1 adalah x di antara 2 sampai 3. Demikian penjelasan untuk materi persamaan dan pertidaksamaan. Anda harus latihan di buku matrikulasi yang Anda terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali ini masih bersama saya, Bu Hakimah. Saya akan menjelaskan materi dari fungsi. Fungsi dalam matematika adalah relasi atau hubungan antara himpunan input atau masukan dan himpunan output atau keluaran yang sesuai dengan aturan bahwa masing-masing input dihubungkan dengan tepat satu output. Yang Anda kenal biasanya, fungsi ini dinyatakan dalam 2 himpunan. Ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A, semua anggota yang ada di A itu harus terpasang dengan himpunan yang ada di B. Istilahnya adalah harus setia, berarti tidak boleh memuat 2 pasangan, itu yang ada di A. Kemudian tidak boleh jomblo, artinya tidak dipasangkan, itu tidak boleh kalau fungsi. Jadi fungsi itu tidak boleh jomblo, harus tetap setia. Jadi semua anggota yang ada di himpunan A ini terpasang oleh suatu fungsi f pada anggota himpunan B. Berikutnya, himpunan A ini dinamakan dengan domain, kemudian himpunan B itu adalah kodomain, kemudian fx yang ditunjuk oleh fungsi f itu dinamakan range atau image. Jadi range atau image itu merupakan himpunan bagian dari kodomain. Yang paling penting dari fungsi di sini adalah grafik fungsi. Grafik fungsi merupakan interpretasi geometri suatu fungsi yang digambarkan pada koordinat kartesius x, y. Cara menggambar grafik fungsi ada 2. Yang pertama adalah plotting titik, yang kedua adalah pergeseran atau translasi. Dalam matrikulasi ini yang saya jelaskan adalah metode plotting titik. Pergeseran nanti akan kita pelajari ketika sudah masuk di mata kuliah matematika. Plotting titik itu adalah menggambar grafik fungsi dengan mencari titik demi titik koordinat XY yang memenuhi rumus fungsi. Berikut ini diberikan cara menggambar beberapa fungsi khusus dengan plotting titik. Fungsi khusus ini adalah fungsi-fungsi yang sudah atau yang sering kita gunakan, baik itu dalam disiplin ilmu sains atau disiplin ilmu teknik. Ini fungsi dasar ya. Yang pertama adalah fungsi linier. Bentuk umum dari fungsi linier, Anda tadi belajar persamaan linier, pertidaksamaan linier, maka yang terbayang pada imajinasi Anda, linier itu adalah variabelnya tidak boleh lebih dari 1, pangkatnya maksudnya. Pangkatnya tidak boleh lebih dari 1, paling besar 1. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX plus B. A dan B bilangan real. Nah, fungsi itu selalu ada X dan Y. Y-nya di sini adalah variabel tak bebas, sedangkan X-nya adalah variabel bebasnya. Artinya nilai Y itu bergantung pada nilai X. A dan B-nya sudah menjadi tetapan atau bilangan real. Grafik fungsi dari fungsi linier itu berbentuk garis lurus. Langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi linier ada 2 cara. Yang pertama adalah mencari titik potong terhadap sumbu X.
Yang kedua, mencari titik potong terhadap sumbu Y. Mencari titik potong terhadap sumbu X itu caranya dengan mengenolkan Y-nya. Y-nya sama dengan 0. Mencari titik potong terhadap sumbu Y itu mengenolkan X-nya. Kita masuk ke contoh. Grafik dari Y sama dengan X plus 3. Langkah yang pertama adalah cari titik potong terhadap sumbu X. Langkah ini bisa dibolak-balik ya. Mencari titik potong terhadap sumbu X dulu atau mencari titik potong terhadap sumbu Y dulu, terserah, boleh, tidak harus terurut. Cari titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya harus disama dengankan 0. Y sama dengan X plus 3, Y-nya kalian ganti dengan 0. 0 sama dengan X plus 3, maka X yang kita peroleh sama dengan min 3. X yang kita peroleh adalah minus 3. Ingat, kalau kita mau menentukan titik koordinat, itu adalah pasangan X, Y. X-nya sama dengan minus 3 yang barusan kita dapatkan, Y-nya adalah 0 yang kita tentukan ketika mencari titik potong terhadap sumbu X. Jadi koordinat pertama adalah minus 3,0. Oke, kita punya satu titik koordinat. Yang kedua adalah mencari titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya disama dengankan 0. Y sama dengan X plus 3, X-nya Anda ganti 0, maka Y sama dengan 0 ditambah 3. Hasilnya adalah Y sama dengan 3. Maka titik koordinat yang kita peroleh adalah X-nya 0, Y-nya 3, 0,3. 0,3. Atau biasanya itu bisa disusun dalam bentuk tabel. XY sama koordinat X, Y. X-nya diisi 0, maka Y-nya sama dengan 3. Kalau Y-nya yang 0, maka X-nya yang sama dengan minus 3. Ini biasanya sering digunakan dalam mencari koordinat fungsi linier. Kita gambarkan koordinat kartesius itu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Tadi min 3,0. Min 3,0 itu artinya min 3 punyanya X, 0 punyanya Y. X itu yang mendatar, Y itu yang vertikal, yang berdiri. Maka min 3 itu kalau tidak ke kanan ya ke kiri. X itu kalau tidak ke kanan ya ke kiri. Karena nilainya min 3 maka larinya ke kiri 3 langkah. 0 itu posisinya Y, bisa ke atas atau ke bawah. Karena ini 0 maka dia tidak naik dan tidak turun, tetap di titik min 3. Maka posisinya min 3,0 ada di itu, Anda bisa lihat. Kemudian 0,3. 0 itu punyanya sumbu X. Berarti posisinya tetap, dia tidak ke kanan atau ke kiri. 3 itu punyanya sumbu Y, maka bisa ke atas atau ke bawah. Karena 3 itu positif, maka larinya ke atas. Melangkahnya ke atas 3 langkah. Posisinya 0,3. Karena ini fungsi linier, maka kita hanya butuh 2 titik koordinat. Sehingga kalau sudah kita temukan 2 titik koordinat itu, kita bisa menggambar fungsi dari Y sama dengan X plus 3 dengan cara menghubungkan titik min 3,0 dengan 0,3. Digambar garis lurus. Nah, setelah Anda menggambar itu, maka kasih identitas pada garisnya. Y sama dengan X plus 3. Itu adalah identitas fungsinya. Oke, itu untuk fungsi linier dengan plotting titik. Berikutnya fungsi kuadrat. Bentuk umumnya tidak berbeda dengan persamaan atau pertidaksamaan tadi, tetapi kalau fungsi maka ada yang namanya variabel tak bebas Y. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dengan A, B, dan C-nya adalah bilangan real. Grafik fungsi kuadrat itu berupa parabola. Parabolanya bisa membuka ke atas atau membuka ke bawah.
Membuka ke atas atau ke bawah itu tergantung dari nilai A-nya, depannya atau koefisien dari X kuadrat. Kalau A-nya lebih besar dari 0, maka parabolanya membuka ke atas. Kalau A-nya itu lebih kecil dari 0 atau negatif, maka parabola itu akan membuka ke bawah. Untuk menggambar fungsi kuadrat diberikan langkah-langkahnya, ada 4. Langkah yang pertama adalah cari titik potong terhadap sumbu X, sama seperti fungsi linear, Y-nya disama dengankan 0. Kemudian langkah yang kedua, cari titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya yang disama dengankan 0. Kemudian langkah yang ketiga, cari koordinat titik puncak. Parabola itu mempunyai titik puncak, bisa maksimum atau minimum. Titik puncaknya dirumuskan dengan pada X-nya dirumuskan min B per 2A. Kemudian Y-nya dirumuskan B kuadrat min 4AC per minus 4A. Kemudian langkah yang keempat adalah cari koordinat titik-titik yang lain. Ini jika diperlukan, atau koordinat titik bantu. Contoh gambar grafik fungsi X kuadrat plus 2X minus 3. Langkah yang pertama, cari titik potong terhadap sumbu X, yaitu Y-nya disama dengankan 0. Y sama dengan X kuadrat plus 2X minus 3, Y-nya Anda nolkan, maka kita dapatkan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, maka langkahnya adalah harus Anda faktorisasi. X kuadrat plus 2X minus 3, maka kita dapatkan X min 1 dikali X plus 3. Pembuat nolnya adalah 1 atau X dan X sama dengan minus 3. Akar-akar dari persamaan kuadratnya ya, sehingga koordinat yang kita peroleh adalah 1,0 X, Y. Ingat, X, Y. X-nya 1, Y-nya 0, 1,0. Kemudian X-nya min 3, min 3,0. Harus berpasangan. Yang menjadi kesalahan seringnya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 3 itu kemudian dipasangkan 1, minus 3, tidak boleh, itu sama-sama X, pasangannya adalah 0, 1,0 min 3,0. Berikutnya langkah yang kedua, cari titik potong terhadap sumbu Y, X-nya disama dengankan 0. Setiap X Anda ganti dengan 0, maka Y-nya kita peroleh sama dengan minus 3, koordinatnya kita peroleh 0, minus 3. Langkah ketiga, Anda cari koordinat titik puncaknya. Min B per 2A, B-nya sama dengan 2, A-nya sama dengan 1, maka minus 2 per 2 kali 1, B kuadrat min 4AC per minus 4A. Masing-masing A, B, C-nya harus Anda ketahui dari fungsi kuadratnya itu, maka diperoleh koordinatnya adalah minus 1, minus 4. Kemudian langkah keempat adalah Anda cari titik bantu untuk nilai X yang belum masuk pada langkah 1 sampai 3. Di sini saya berikan pada tabel ada min 2, 0, dan 2. Y-nya itu Anda peroleh dengan memasukkan nilai X tersebut pada fungsinya. Maka diperoleh titik-titik koordinat pada tabel tersebut. Sehingga kita gambarkan, kita plot titik-titik yang sudah kita peroleh dari 4 langkah itu menjadi bentuk parabola. Parabolanya ini membuka ke atas, terbukanya ke atas. Terbukanya ke atas. Di mana titik puncaknya? Titik puncaknya itu adalah min 1 di X sama min 4, min 1, minus 4. Ini adalah titik puncak. Nilainya bernilai minimum karena posisinya pada paling bawah. Setelah menggambar grafik, jangan lupa harus Anda berikan identitas dari fungsi tersebut. Berikutnya, fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri yang Anda kenal adalah sin theta, cos theta, tangen theta, kotangen theta, sekan theta, dan kosekan theta. Dalam hal ini, sudut theta mempunyai satuan derajat atau satuan radian.
hubungan antara satuan derajat dengan satuan radian adalah 1 derajat itu sama dengan 1/180 pi radian. Jadi kadangkala sudut theta itu dinyatakan dalam satuan derajat, ada kala dinyatakan dalam bentuk pi radian. Anda harus bisa mengkonversi dua bentuk ini. Sudut theta akan bernilai positif, sudut itu akan bernilai positif jika perputarannya itu berlawanan arah jarum jam, sedangkan bernilai negatif jika searah jarum jam. Sistem koordinat trigonometri, Anda harus ingat, namanya adalah kuadran. Yang ada di koordinat kartesius, maka 0 sampai 90 derajat itu dinamakan kuadran 1, 90 sampai 180 derajat, kuadran 2, 180 sampai 270, kuadran 3, kuadran 4-nya 270 sampai 360 derajat. Bagaimana dengan yang lebih dari 360? Itu akan bersifat periodik, sama dengan putaran pertama, 0 sampai 360. Oke. Fungsi yang kita pelajari di sini adalah fungsi sinusnya. Fungsi sinus kita sudah tahu ada sudut-sudut istimewa dalam fungsi trigonometri itu, yaitu 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat sampai 90 derajat. Ini ada di kuadran 1. Nilainya sin theta, sin 0, nilainya 0, 30 setengah. Oke. Sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Anda pasti sudah hafal, atau mungkin kalau bagi yang lupa bisa diingat kembali. Bagaimana dengan kuadran 2, 3, dan 4? Maka Anda bisa gunakan rumus yang saya berikan ini. Di kuadran 2, sin itu akan bernilai sama dengan sudut istimewa yang ada di kuadran 1. Di kuadran 2, sin 180 minus theta itu akan sama dengan sin theta, sin 180 plus theta sama dengan minus sin theta, sin 360 min theta itu sama dengan minus sin theta. Jadi sin itu hanya positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, kalau sudah Anda bisa tahu setiap kuadran pada sudut dengan acuan sudut istimewa tadi, maka kalau kita plotting titik itu pada koordinat kartesius x dan y, maka akan kita peroleh gambar atau grafik dari fungsi sin. Gambar atau grafik dari fungsi sin. Bentuknya adalah gelombang, fungsi gelombang. Oke. Nilai sin theta itu tidak akan lebih dari 1 dan tidak akan kurang daripada min 1. Jadi batasannya min 1 sampai 1. Oke, untuk grafik fungsi sin. Oke, Anda bisa latihan ini. Sin 120, sin 2pi per 3. Nah, kalau ada sin 2pi per 3 ini Anda harus mengkonversi dulu dalam bentuk derajat. Pi-nya diganti menjadi 180 derajat. Oke, kalau Anda mengikuti rumus kuadran tadi, rumus sin pada kuadran tertentu tadi, maka Anda bisa menyelesaikannya. Oke, saya lanjutkan dengan fungsi kosinus. Fungsi cos, kita main pada sudut-sudut istimewa 0, 30 derajat, 45, 60, 90 derajat secara terbalik dari sin tadi. Ini dimulai dari 1 kalau cos 1 sampai 0. Oke, Anda bisa lihat pada tabel ini. Kemudian rumus kuadrannya, kuadran 2, 3, dan 4, acuannya adalah 180 atau 360 pada kuadran 4. Bisa 90, bisa 270, tetapi nilai cos ini nanti akan berubah kalau acuannya adalah 90 atau 270. Baik, di sini kalau kuadran 2, cosnya bernilai negatif, kuadran 3 bernilai negatif, kuadran 4 bernilai positif. Jadi cos itu akan bernilai positif pada kuadran 1 dan kuadran 4, selebihnya akan bernilai negatif. Anda harus tahu untuk perhitungan nilai cos pada kuadran selain kuadran 1 dengan rumus ini. Ini adalah grafik fungsi sinus. Grafik fungsi sinus tidak berbeda dengan grafik fungsi cos, bentuknya adalah gelombang. Perbedaannya adalah pada
pada sumbu Y ini dimulai dari 1. Kalau sin tadi dimulai dari 0. Dimulai dari 0. Tetapi kalau periodenya masih sama, kalau Y sama dengan cos X atau Y sama dengan sin X. Nilai cos sama, dia tidak akan kurang dari min 1 dan tidak akan lebih dari 1. Ini Anda bisa cek dengan cara plotting titik, bisa dimulai dari 0 sampai 200 sampai 360. Anda plot-plot pada sudut-sudut istimewa di kuadran 1, 2, 3 dan 4. Maka Anda peroleh grafik fungsi kosinus. Fungsi kosinus. Ini soal-soal latihannya. Ingat, matematika itu bisa kalau Anda sering latihan. Coba ya ini ya. Nanti, atau kalau masih kurang, Anda bisa buka buku matrikulasinya. Anda kerjakan itu, Anda habiskan seluruh soal-soal yang ada di situ. Fungsi yang ketiga adalah fungsi tangen. Fungsi tangen, secara rumus tangen itu adalah sin per cos. Jadi kalau Anda mencari nilai dari tangen, itu bisa mencari nilainya dari sin dibagi dengan nilai cos pada sudut-sudut istimewa. Atau bisa dirangkum pada tabel ini. Bisa dirangkum tabel ini. Kemudian, untuk mencari nilai tangen pada kuadran 2, 3, dan 4, maka bisa menggunakan acuan pada 180 derajat. Di kuadran 2 itu 180 minus theta, di kuadran 3 180 plus theta, di kuadran 4 itu acuannya 360 minus theta, supaya tanda tangen ini atau simbol tangen ini tidak berubah. Jadi acuannya nanti yang kita gunakan adalah sudut istimewa pada kuadran 1. Tangen akan bernilai positif pada kuadran 1 dan kuadran 3. Untuk grafiknya, ini sedikit berbeda ya, memang berbeda dengan grafik dari sin sama cos. Ada yang namanya garis asimtotik, garis asimtot tegak karena posisinya vertikal begini. Asimtot ini artinya tidak akan pernah disentuh oleh grafik fungsi tangen. Dia tidak akan pernah menyentuh grafik tersebut. Itu berlaku pada 90 dan kelipatannya. 90 dan kelipatannya baik positif maupun sudut negatif. Itu untuk grafik fungsi tangen. Latihannya sama dengan sin dan cos, bisa Anda pelajari. Bentuk umum eksponen, sekarang fungsi eksponensial, bentuk umumnya adalah Y sama dengan A pangkat X. Anda sudah dipelajari fungsi X, bentuk eksponen. A pangkat X itu bentuk eksponen. Kalau diubah dalam bentuk fungsi, maka ditambahkan Y sama dengan A pangkat X, variabel terikatnya atau variabel tak bebasnya. Jika ada fungsi Y sama dengan 3 pangkat X, maka yang bisa diganti-ganti ini adalah nilai X-nya. X-nya bisa diganti 2, 0, min 1, maka nilainya akan berubah. Nilainya akan berubah bergantung dengan apa yang kita masukkan. Itu fungsi. Sehingga 3 pangkat 2 sama dengan 9, 3 pangkat 0 sama dengan 1, 3 pangkat min 1 sama dengan 1/3. Kemudian bentuk eksponensial itu saling inverse dengan bentuk logaritmik. Logaritmik Y sama dengan A log X, A-nya tidak boleh 1 dan A-nya harus positif. A log X. Ini kalau Anda sudah tahu bagaimana menghitung logaritma pada bab logaritma, maka pada fungsinya ini Anda bisa menghitung nilai fungsinya pada logaritmik ini. F1, maka X-nya itu diganti 1. 2 log 1. 2 log 1 itu sama dengan 2 log 2 pangkat 0, maka hasilnya sama dengan 0. F2, maka setiap X yang ada di 2 log X ini harus diganti dengan 2. 2 log 2 sama dengan 1. F setengah, maka sama dengan 2 log setengah sama dengan minus 1. Ini saya lewati karena ini memang sudah diberikan pada bab logaritma dan eksponensial. Kalau Anda sudah bisa menghitung titik-titik pada
fungsi eksponensial atau fungsi logaritmik, maka Anda bisa menggambar grafiknya. Atau paling mudah Anda bisa menerapkannya pada Microsoft Excel. Oke. Demikian penjelasan materi dari fungsi, semoga bermanfaat. Saya ucapkan selamat datang untuk mahasiswa baru ITAS, meskipun dalam kondisi pandemi ini Anda tetap semangat untuk menempuh pendidikan di ITAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.